semuanya, selamat datang di podcast Edukasi Bahasa Indonesia. Saya Suci sebagai host kali ini untuk menemani teman-teman mengetahui apa itu alomorf. Dan pada kesempatan kali ini kita datangkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Putri Amelia Jaya. Halo Putri. Teman-teman. Dan narasumber kedua kita ada Nur Aulia. Halo. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, banyak pendengar yang masih asing dengan kalimat alomorf ini. Menurut Anda, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan alomorf dan mengapa materi ini sangat penting untuk dikaji? Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi menurut saya alomorf adalah bentuk variasi dari satu morfem yang memiliki fungsi dan juga makna yang sama, tetapi bentuknya dapat berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan bunyi atau fonem pada kata yang mengikutinya. Nah, dengan mempelajari alomorf, teman-teman, kita dapat memahami proses pembentukan kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan memahami alomorf, kita juga mengetahui tentang mengapa suatu imbuhan dapat berubah bentuk, tetapi tetap memiliki fungsi dan juga makna yang sama. Baik, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Putri Amelia. Jadi dapat dipahami ya bahwa alomorf bukanlah morfem yang berbeda, melainkan versi bentuk dari morfem yang sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh alomorf agar lebih mudah dipahami. Nah, lalu bisakah Anda memberikan beberapa contoh alomorf dalam bahasa Indonesia dan menjelaskan mengapa bentuk imbuhan tersebut bisa berubah? Baik, terima kasih. Jadi tentu boleh ya teman-teman. Nah, seperti contoh yang sering kita jumpai seperti prefiks men yang memiliki beberapa alomorf seperti kata men, meng, men, menge, dan meng. Nah, contohnya itu seperti awalan kata me ditambah kata rasa, dia bisa berubah menjadi kata merasa. Nah, selanjutnya kata mem ditambah kata baca, nah dia bisa berubah menjadi kata membaca. Nah, kemudian kata men ditambah kata tulis, dia bisa berubah menjadi kata menulis, dan kata men ditambah kata sapu, dia bisa berubah menjadi kata menyapu, dan yang terakhir kata meng ditambah kata cat, dia bisa berubah menjadi kata mengecat. Nah, jadi perubahan tersebut terjadi karena bentuk awal kata dasar yang berbeda-beda. Nah, tujuannya ini agar kita bisa lebih mudah melafalkannya dan sesuai dengan kaidah fonologi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tidak hanya itu, terdapat juga prefiks pen yang memiliki beberapa bentuk seperti kata pe, pem, pen, peny, peng, dan penge. Nah, seperti contohnya itu yaitu kata pembaca, penulis, pengusaha, penyapu, dan pengecat. Nah, semua bentuk-bentuk tersebut berada dalam suatu morfem yang sama. Nah, hanya saja bentuknya yang berbeda-beda. Nah, bentuk tersebut itu bisa mengikuti bentuk awal kata dasar tersebut. Baik, penjelasannya sangat mudah dipahami ya teman-teman. Dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa perubahan bentuk imbuhan tersebut berarti makna atau fungsinya yang berubah. Yang berubah hanyalah bentuk agar sesuai dengan bunyi pada kata dasar. Nah, sebelum kita akhiri podcast hari ini, saya ingin meminta kesimpulan singkat. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang alomorf hari ini? Baik, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman dari pembahasan tadi bahwasanya alomorf itu merupakan variasi bentuk suatu morfem yang memiliki makna dan fungsi yang sama. Nah, perubahan tersebut terjadi karena adanya lingkungan fonologis dan bentuk kata dasar yang sama. Nah, dengan kita memahami apa itu alomorf, kita juga bisa lebih mudah memahami pembentukan kata dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Baik, mungkin itu saja, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Putri Amelia dan Nur Aulia ya atas penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan kita dan mengenai alomorf dalam bahasa Indonesia. Nah, terima kasih kepada seluruh pendengar dan penyimak
podcast ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan tetap mencintai bahasa Indonesia. Saya Suci Rahmadani pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.